Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di seri kuliah online Etika Profesi Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini kita akan memasuki pembahasan terkait dengan standarisasi dan sertifikasi. Jadi pada intinya ada dua hal yang akan kita pelajari di video kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan standarisasi dan yang kedua adalah sertifikasi. Nah, ini adalah outline atau gambaran singkat materi-materi apa saja yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu standar, kemudian dilanjutkan dengan apa itu standarisasi, sertifikasi, kemudian sertifikasi kompetensi, dan sertifikasi profesi. Oke, kita mulai dengan pembahasan yang pertama ya, terkait dengan standar. Apa itu standar? Standar menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan sebuah ukuran tertentu ya, sebuah ukuran tertentu yang mana ukuran ini dia dapat dipakai sebagai patokan atau pedoman. Standar ada berbagai macam. Ada yang berhubungan dengan produk ya, disebut dengan standar produk. Ada yang berhubungan dengan jasa, disebut dengan standar jasa. Nah, ada juga standar yang berhubungan dengan kompetensi, ya, disebut dengan standar kompetensi ataupun berhubungan dengan profesi. Nah, contoh-contoh dari standar diantaranya adalah misalkan standar yang berhubungan dengan produk ya, ada ukuran sepatu, kemudian ukuran baju dan bohlam 20 watt ya. Jadi secara sederhana seperti ini ya. Jadi ketika seseorang ingin mengetahui berapa ukuran sepatunya misalkan, maka dia harus menentukan berapakah panjang dan lebar dari kakinya. Nah, dari situ maka nanti tinggal disesuaikan saja dengan standar yang ada, maka nanti akan diperoleh ukuran dari sepatu seseorang ya. Nah, itu berkaitan dengan produk ya, standar produk. Kemudian standar juga bisa berupa standar jasa ya. Contohnya adalah dalam dunia perhotelan. Dalam dunia perhotelan itu ada yang disebut dengan hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5. Dimana dari beberapa jenis hotel tersebut yang paling mewah itu kan hotel yang berbintang 5 ya. Nah, dari sini ketika seseorang atau mungkin sebuah perusahaan ya menjustifikasi bahwa hotel yang dimilikinya itu adalah hotel yang berbintang 5, maka secara otomatis pelayanan yang ada di sana juga harus mengikuti standar yang ada pada hotel yang berbintang 5. Misalkan sebagai contohnya, karena dia itu hotel yang mewah ya, maka kemungkinan besar tamu yang datang ke hotel tersebut juga cakupannya lebih luas ya, bisa jadi dari negara itu sendiri atau mungkin dari mancanegara ya. Jadi dia harus bisa melayani tamu-tamu yang datang dengan multibahasa ya. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di hotel juga harusnya dia fasilitasnya yang memadai ya. Ada pusat kebugaran, kolam renang, kemudian ada resto dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan standar jasa ya. Contohnya adalah hotel berbintang 3, 4, dan 5. Nah, yang selanjutnya adalah standarisasi. Standarisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan upaya penyesuaian ukuran. Jadi kalau tadi standar itu ukurannya, kalau standarisasi itu adalah upayanya ya. Upaya penyesuaian ukuran dengan patokan atau pedoman tertentu. Misalkan contohnya di sini ada sebuah semen ya, ada semen ya. Ada semen, kemudian pada kemasannya itu tertulis SNI 15 strip 2049 strip 2004. Nah, ini maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah produk-produk yang telah menuliskan SNI. SNI itu kan Standar Nasional Indonesia ya. Sebuah standar yang berlaku nasional ya, berlaku nasional di Indonesia dan dibuat oleh badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau di Indonesia namanya Badan Standarisasi Nasional atau disingkat dengan BSN. Nah, jadi dari sini ada SNI. SNI itu Standar Nasional Indonesia, kemudian di belakangnya, di depannya ya, di sana ada kode standarnya. Nah, berarti dia telah memenuhi ya, telah memenuhi apa-apa yang disyaratkan atau diminta oleh
standar SNI dengan kode ini ya, dengan kode 15-2049-2049. Nah, karena dia sudah memenuhi apa yang diminta oleh kode standar ini, maka dia berhak untuk menuliskan kode SNI ini pada produknya. Nah, yang selanjutnya adalah mengapa standar atau standarisasi itu dibutuhkan ya. Tentu di situ ada alasannya. Alasan yang pertama, tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, itu untuk memudahkan ya, supaya memudahkan untuk mendapatkan komponen yang kompatibel. Nah, ini bisa berhubungan dengan produk ya. Produk, misalkan produk yang ada kaitannya dengan dunia mesin misalkan ya. Ada komponen, ketika komponennya itu sudah sesuai dengan standar yang ada, maka ketika seseorang membutuhkan, itu akan lebih mudah. Kemudian alasan yang ketiga, itu untuk meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan atau jasa di dalam negeri dan di luar negeri. Yang keempat adalah untuk meningkatkan jaminan mutu ya, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat, transparan di dalam perdagangan. Kemudian yang kelima adalah untuk memproteksi produk dalam negeri sehingga produk asing tidak dapat bebas masuk ya. Dan yang terakhir, mengapa standar dibutuhkan itu adalah karena adanya perbedaan pendidikan dan bidang yang digeluti dari setiap orang. Nah, ini yang terakhir ini berhubungan dengan kompetensi ya, kompetensi dan profesi. Jadi seseorang yang baru lulus ya, atau menempuh pendidikan, dia kan bisa lulus dari perguruan tinggi manapun, dan masing-masing itu memiliki kualitas pendidikan atau pemahaman yang berbeda-beda. Karena itu dibutuhkan yang namanya standar. Nah, sekarang saya lanjutkan ke sertifikasi. Kalau tadi standarisasi itu adalah upaya penyesuaian ukuran ya terhadap patokan atau pedoman tertentu. Kalau sertifikasi itu adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis dan produk telah memenuhi regulasi. Nah, jadi tadi ada standar ya. Nah, dari standar itu maka setiap orang atau perusahaan akan melakukan upaya standarisasi atau upaya penyesuaian. Nah, dari situ maka nanti pihak tertentu dia akan melakukan kegiatan penilaian ya, apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Nah, hasil dari penilaian ini biasanya nanti dalam bentuk sertifikat ya, namanya itu sertifikasi. Nah, ini ada contoh ya, contoh sertifikasi halal ya. Nah, di sini sebagai pihak penilainya itu adalah Majelis Ulama Indonesia yang ada di Bali ya, yang mana menyatakan bahwa produk tertentu di sini tidak dituliskan nama produknya apa, itu dijamin produk yang halal. Nah, ini terkait dengan sertifikasi. Sertifikasi itu dapat dilakukan pada beberapa hal, bisa pada produk, bisa jasa, bisa kompetensi, bisa profesi. Nah, kita sekarang akan fokus ke kedua hal yang terakhir ya, terkait dengan kompetensi dan profesi. Kita bahas yang pertama, sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi itu adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui sebuah proses yang disebut dengan uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan atau standar khusus lainnya ya. Nah, mengapa dilakukan sertifikasi kompetensi? Salah satu alasannya adalah seperti yang sudah saya singgung tadi, karena adanya yang namanya perbedaan pendidikan ya, dan bidang yang digeluti oleh seseorang. Nah, secara sederhana, sertifikasi kompetensi itu dapat diilustrasikan seperti ini ya. Jadi ada standar. Standar ini bisa standar kompetensi kerja nasional ya,
SKKNI kalau di Indonesia, bisa standar internasional atau standar khusus lainnya. Nah, kemudian dari standar ini, maka nanti seseorang dinilai kompetensinya melalui sebuah proses yang disebut dengan uji kompetensi. Nah, kemudian setelah itu ada yang bertugas sebagai asesor ya. Asesor itu adalah orang yang mengumpulkan bukti bahwa seseorang itu kompeten. Nah, kemudian setelah asesor menilai si asesi, ini orang yang dinilai itu namanya asesi, maka nanti dari situ akan muncul sebuah hasil, yang mana hasilnya itu hanya salah satu dari dua pilihan ini ya. Bisa kompeten, bisa juga belum kompeten. Pemerintah Indonesia sudah mengatur pelaksanaan asesmen atau uji kompetensi yang mana tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018. Di dalam peraturan pemerintah ini, pemerintah sudah menugaskan sebuah badan namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, dan tugasnya adalah untuk memastikan pengembangan kompetensi di Indonesia. Nah, di dalam pelaksanaannya, asesmen kompetensi atau uji kompetensi itu dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Lembaga Sertifikasi Profesi yang sudah mendapatkan lisensi ya. Lisensi itu maksudnya adalah izin ya, sudah mendapatkan izin dari BNSP. Adapun standar kompetensi yang digunakan oleh LSP itu sama seperti standar BNSP, yaitu yang pertama adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, kemudian yang kedua adalah standar kompetensi kerja khusus SK3 atau standar internasional yang telah memperoleh verifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, adapun yang diuji selama pelaksanaan asesmen kompetensi itu ada dua hal ya. Yang pertama itu terkait dengan pengetahuan, kemudian yang kedua adalah terkait dengan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, cakupan kompetensi yang diujikan itu berupa yang pertama itu adalah pendidikan formal ya, yang sesuai dengan profesinya. Kemudian yang kedua adalah pelatihan-pelatihan yang sesuai dan diverifikasi oleh LSP ya. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang diverifikasi oleh LSP. Ini adalah aspek pengetahuan. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek keterampilan ya. Di sini ada 5 ya. 5 keterampilan yang diuji selama pelaksanaan asesmen kompetensi. Yang pertama adalah keterampilan di dalam melaksanakan pekerjaan atau task skill. Kemudian yang kedua adalah keterampilan di dalam mengelola pekerjaan atau disebut dengan task management skill. Yang ketiga adalah keterampilan mengantisipasi kemungkinan. Yang keempat adalah keterampilan mengelola lingkungan kerja, dan yang terakhir adalah keterampilan beradaptasi. Nah, ini adalah contoh dokumen standar ya, SKKNI ya, atau skema pemasangan otomasi industri berbasis PLC ya, yang dimiliki oleh Lembaga Sertifikasi Profesi pihak ke-1 LSPP 1 Politeknik Negeri Cilacap. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana sih isi dari dokumen standar SKKNI untuk skema ini ya. Oke, ini adalah dokumen lengkapnya ya. Jadi skema sertifikasi kompetensinya adalah sistem otomasi industri berbasis PLC ya. Nah, kemudian di dalamnya itu nanti ada latar belakang ya, ruang lingkup, tujuan, kemudian acuan normatif. Kemudian di sini yang terpenting adalah unit kompetensi yang nanti akan diujikan. Di sini ada 4 unit kompetensi. Yang pertama adalah bagaimana memasang instalasi PLC, kemudian mengoperasikan PLC, menginspeksi instalasi PLC dan memelihara dan memperbaiki PLC. Ini yang keempat ya. Dan ini adalah syarat dasar untuk sertifikasi, hak dan biaya sertifikasi, proses asesmen,
Nah, yang tak kalah penting lagi di bagian ini ya. Di panduan penilaian. Jadi untuk setiap unit kompetensi itu nanti akan dilihat oleh asesor ya. Apakah seseorang itu kompeten atau tidak dilihat dari aspek ini. Nah, tadi kan ada dua aspek ya. Ada pengetahuan, ada keterampilan. Untuk pengetahuan, untuk unit kompetensi ini yang dilihat adalah pengetahuan dalam topik motor listrik ya, kemudian teori listrik lanjut, instalasi penerangan, instalasi tenaga, kemudian PLC, kontrol dan instrumen. Ini untuk aspek pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya, yang akan dilihat adalah terkait yang pertama dasar konstruksi instalasi listrik PLC. Kemudian yang kedua ada on-site training pemasangan peralatan instalasi listrik PLC sesuai gambar rancangan instalasi listrik. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan PUEL ya, persyaratan umum instalasi listrik. Dan yang keempat terkait dengan standar baik nasional maupun internasional tentang instalasi ketenaga listrikan dan tidak bertentangan dengan SNI. Ya, ini adalah gambaran singkat ya terkait dengan dokumen SKKNI. Sekarang kita balik lagi ke PPT ya. Nah, ini adalah contoh sertifikat kompetensi ya yang menginduk pada BNSP ya. Jadi di sini ada lambang Garudanya. Nah, itu menunjukkan bahwa sertifikat ini diakui secara nasional. Kemudian di bawahnya ada tulisan Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi. Kemudian ini ada pemegang sertifikatnya. Kemudian di sini untuk bidangnya ya. Bidangnya. Nah, di sini ini adalah untuk unit kompetensinya. Kebetulan di sini kompetensinya pada bidang asesmen atau uji kompetensi. Kemudian untuk unit kompetensinya di sini ada 3. Yang pertama adalah merencanakan dan mengorganisasikan asesmen. Yang kedua adalah mengakses kompetensi. Dan yang ketiga adalah mengembangkan perangkat asesmen. Ini contoh yang pertama ya. Ini adalah contoh yang kedua. Nah, ini terkait dengan K3 ya. Untuk kompetensinya itu dalam bidang K3 Madya. Kemudian ini adalah judul unit kompetensinya. Banyak lumayan. Nah, selain sertifikasi kompetensi itu dilakukan oleh BNSP, sertifikasi kompetensi itu dapat juga dilakukan dengan mengikuti standar sertifikasi di industri atau biasa disebut dengan vendor certification. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh para vendor biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa spesialisasi. Beberapa contoh yang cukup terkenal antara lain Cisco ya, Cisco Certified Network Associate. Ini adalah sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Cisco ya. Ini adalah contoh sertifikatnya. Oke, sertifikasi kompetensi sudah kita bahas. Sekarang kita akan masuk ke sertifikasi yang kedua ya, yaitu sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi itu adalah proses pemberian sertifikat kompetensi untuk profesi atau keahlian tertentu dilakukan secara sistematis dan objektif melalui sebuah uji kompetensi terkait dengan profesi atau keahlian tersebut, yang mana mengacu pada standar kompetensi kerja nasional ya, SKKNI, kemudian standar internasional atau standar khusus. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan sertifikat profesi itu sama seperti sertifikat kompetensi, yaitu melalui uji kompetensi atau asesmen kompetensi. Uji kompetensi dalam konteks sertifikasi profesi itu umumnya diselenggarakan oleh asosiasi profesi terkait ya, atau badan maupun lembaga yang dibentuk oleh asosiasi. Sebagai contoh misalkan seseorang yang ingin berprofesi sebagai bidan, maka dia wajib untuk mengikuti uji kompetensi dan memiliki sertifikat profesi bidan yang mana dikeluarkan oleh asosiasi profesi bidan atau biasanya disebut dengan
Ikatan Bidan Indonesia atau IPI. Nah, pengujian yang dilakukan tentunya meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan ya untuk bisa menjadi bidan. Ketika seseorang mengikuti uji sertifikasi dan dinyatakan berkompeten, maka individu tersebut dapat menjalankan profesinya sebagai bidan. Oke, demikian pembahasan terkait dengan standarisasi dan sertifikasi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh semuanya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.